Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Apa kabar kita semua? Walaupun keadaan situasi iklim pada hari ini tidak bersahabat dengan kita, hujan yang terus mendera kita beberapa hari belakangan ini, tapi itu tidak membuat kita surut untuk terus tetap bersemangat, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh besar kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, serta nafas kehidupan yang baru. Semuanya ini karena anugerah dan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan membimbing kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi dan berkatilah hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkaulah yang memberikan kemampuan kepada hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini tertulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun itu orangnya, pastilah sangat merindukan dengan berbahagia. Kata berbahagia sungguh sangat diinginkan oleh setiap makhluk. Karena kata berbahagia pastilah melingkupi kehidupan yang penuh dengan berkat, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Baik itu melihat anak-anak kita yang tumbuh dewasa dan meraih kesuksesan satu demi satu, anak-anak kita
sungguh membuat kita menjadi berbahagia. Demikian juga dengan halnya dalam dunia pekerjaan. Mungkin banyak saudara kita atau ada saudara kita yang berbahagia karena kenaikan pangkat atau kenaikan golongan di dalam pekerjaannya, atau berbahagia karena kesuksesan daripada bisnisnya berjalan dengan lancar, dan banyak lagi yang lain sebagainya. Karena berbahagia itu sungguh sangat dirindukan, sungguh sangat diinginkan oleh kita, dan semua orang pasti merindukan hal berbahagia. Tetapi firman Tuhan, saudaraku, pada pagi hari ini menyatakan di dalam perkataannya, di dalam satu ucapan bahagia, di dalam perikop khotbah di bukit yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya dan banyak orang lain. Dalam hal ini, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dengan jelas, Tuhan sedang berbicara tentang orang yang hidup benar, orang yang menaati perintah-perintahnya, dan oleh karenanya mereka dianiaya. Kata dianiaya dalam hal ini tentunya memiliki definisi orang yang disakiti, orang yang diejek, atau orang yang dihina, bahkan orang-orang yang disiksa atau lain sebagainya. Tetapi mengapa firman Tuhan menyatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran? Bukankah orang yang dinyatakan berbahagia itu adalah orang yang mendapat berkat, orang yang naik pangkat, atau kesuksesan dari anak-anak, seperti yang kita nyatakan di awal, bahwa semua orang merindukan berbahagia. Memang saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara manusia pastilah bingung dengan perkataan Yesus yang mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Kenapa kita bingung? Kok dianiaya berbahagia? Padahal berbahagia itu adalah kalau kita mendapatkan berkat. Yang ada respon kita dalam hal ini, saudaraku, sebagai manusia kita cenderung menolak hal-hal yang buruk atau penderitaan dari diri kita yang kita alami. Pastinya kita menolak hal-hal demikian. Tetapi dalam perkataan Yesus dalam hal ini, saudaraku, Tuhan tidak mengajarkan kita mencintai rasa sakit maupun penderitaan. Melainkan Yesus di sini, saudaraku, sedang berbicara bahwa penganiayaan adalah sesuatu tentang iman kita kepadanya, atau sesuatu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus yang setia pastilah akan mengalami penganiayaan karena kepercayaan kita sebagai orang-orang yang saleh, yang membela dan mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan hal ini banyak kita jumpai karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Aniaya-aniaya itu akan kita lalui, dan banyak hal ini dirasakan oleh para rasul-rasul kita yang terdahulu,
yang sudah mengalami dan merasakan bagaimana penganiayaan yang mereka alami ketika mereka mempertahankan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat seperti Rasul Stefanus yang mati dilempari. Bahkan Rasul Stefanus pada saat hal itu dirasakannya, Rasul Stefanus masih memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau mengampuni orang-orang yang melempari dirinya, yang menyakiti dirinya, yang menganiaya dirinya. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia mati mempertahankan iman kepercayaannya dengan kepalanya dipenggal. Begitu juga dengan Petrus yang mati dengan posisi salib terbalik. Demikian juga dengan Nabi Elia dan Yeremia yang mengalami penderitaan dan sengsara karena menyuarakan suara Tuhan yang benar, meskipun berbeda pendapat dengan raja yang berkuasa pada saat itu. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk dianiaya dengan benar dalam pengertiannya sebagai penderita karena kebenaran oleh ajaran Kristus. Sekarang, siapakah atau siapkah kita menderita karena kebenaran yang sejati, karena kita adalah pengikut Kristus yang mempertahankan iman kepercayaannya? Saudaraku yang terkasih, kita mungkin tersudut jika kita tahu apa yang benar dan tetap bertahan dengan prinsip kebenaran itu yang kita pegang. Walaupun orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita melakukan sebaliknya seperti yang kita pertahankan. Jika hal ini kita pertahankan, saudaraku yang terkasih, maka itulah penderitaan karena kebenaran. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dan jangan khawatir. Mintalah pertolongan Tuhan dan tetap andalkanlah Tuhan. Walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk kita mempertahankan iman kita. Kita menghadapi penganiayaan sekalipun di dalam hidup kita, tetaplah bertahan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, upah-upah dari kesetiaan kita dalam iman kepercayaan kita. Bahkan kita patut memberitakan Injil ke seluruh dunia supaya banyak orang yang menyatakan dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita takut menjadi orang benar yang berterus terang menampilkan hidup benar di dalam Yesus Kristus. Meskipun kita rentan teraniaya, tetapi ingat saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan jauh lebih besar yang akan disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan saya, bagi kehidupan saudara-saudaraku yang terkasih. Pasti Tuhan akan memampukan kita di dalam menghadapi semua penganiayaan yang kita alami, karena kita mempertahankan iman kepercayaan kita. Asalkan kita tetap setia, asalkan kita tetap
memegang iman kepercayaan kita, dan kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Siapakah yang dapat melawan kita jikalau Tuhan sudah bersama-sama dengan kita? Yakin Tuhan menyertai kita di dalam kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran-Mu melalui firman-Mu, di mana kehidupan kami, walaupun kami teraniaya, Engkau menyatakan kami akan berbahagia karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami terapkan di dalam kehidupan kami. Apapun kata dunia yang selalu menyingkirkan kami atau menganiaya kami secara fisik maupun psikis kami, ya Allah, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan dan upah kami besar di sorga kelak pada saat Tuhan menetapkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau, ya Allah. Bapa yang baik, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin dan menuntun kami, serta menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini tentu berkenan di hadirat-Mu yang kudus dan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati